Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Arianto dari kelas 2D dengan NIM 23068. Saya akan mempresentasikan PPT saya dengan tema farmakologi umum dan mata. Apa obat mata itu? Obat mata adalah obat tetes mata, salep mata, penyaci mata, dan beberapa bentuk pemakaian yang khusus, serta insert sebagai bentuk depo yang ditentukan untuk digunakan pada mata utuh atau terluka. Obat mata digunakan untuk menghasilkan efek diagnostik dan terapeutik lokal yang lain untuk merelasikan kerja farmakologis yang terjadi setelah berlangsungnya penetrasi obat-obat dalam jaringan yang umumnya terdapat di sekitar mata. Pada kondisi pasien tertentu ada kalanya dokter spesialis mata mengkombinasikan obat topikal tersebut dengan berbentuk sediaan tablet, kapsul, injeksi dengan tujuan meningkatkan tercapainya tujuan terapi yang diharapkan. Kebanyakan obat mata terbentuk sediaan tetes mata, viskus mata, tetes gel, dan salep mata yang bekerja secara topikal di permukaan bola mata. Cara kerja obat mata dalam organ mata. Obat mata akan melakukan aksi penyembuhan dalam tempat kerja obat yang disebut reseptor. Ketika obat tetes mata atau salep mata masuk ke organ mata, zat aktif tersebut akan diserap, diabsorpsi ke pembuluh air mata, kemudian didistribusikan ke seluruh bagian bola mata melalui air mata yang diproduksi dari bagian dalam bola mata posterior dan dialirkan ke bagian luar bola mata atau anterior. Setelah telah distribusi, zat aktif akan dimetabolisme dan bertemu dengan reseptornya, sehingga terjadilah efek obat yang diinginkan. Hambatan pemberian pada obat mata. Eliminasi obat pada permukaan bola mata terjadi setelah pemberian obat secara topikal. Air mata akan mencairkan obat dan mengalirkan obat tersebut ke ductus nasolacrimal. Lapisan kornea yang memiliki sifat berbeda juga memberikan hambatan bagi pemberian obat pada mata. 90% dari obat yang diberikan secara topikal akan dieliminasi secara sistemik di konjungtiva atau mukosa nasolacrimal dan hanya sekitar 10% yang akan mencapai jaringan yang dituju. Jalur penyerapan obat pada air mata. Permukaan konjungtiva berfungsi sebagai salah satu area utama absorpsi obat pada permukaan mata. Konjungtiva dan sklera bertanggung jawab terhadap 20% dari seluruh absorpsi obat ke dalam iris dan badan ciliar. Sklera melapisi 80% dari keseluruhan permukaan mata. Sklera lebih permeabel terhadap substansi dengan berat molekul rendah dan larut air. Obat yang diserap melalui jalur ini harus melewati PT konjungtiva terlebih dahulu. Stroma konjungtiva yang merupakan lapisan kaya akan pembuluh darah akan menyerap sebagian besar obat yang diteteskan ke dalam sirkulasi sistemik. Obat yang diteteskan di fornik inferior konjungtiva juga akan segera mengalir ke ductus nasolacrimal kemudian ke rongga hidung. Salah satu cara untuk meningkatkan waktu tinggal obat di fornik adalah dengan cara menekan kantus medikal agar ductus nasolacrimal tertutup atau dengan mengganti sediaan tetes mata menjadi salep mata yang lebih padat dan tidak mudah terlarut. Hal yang paling utama dalam pemilihan jalur pemberian obat pada mata adalah target jaringan yang dituju. Pemberian obat secara topikal dan konjungtiva digunakan untuk segmen anterior dan bola mata. Pemberian obat secara sistemik dan intravitreal digunakan untuk mencapai segmen posterior. Pemberian topikal penyerapan obat yang diberikan secara topikal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penyerapan transkorneal dan penyerapan transkonjungtival atau disebut juga transkelar. Obat-obat lifolik mempunyai indeks penyerapan yang lebih tinggi melalui rute transkorneal karena komposisi peta kornea yang sebagian besar tersusun oleh lemak. Obat yang bersifat hidrofolik akan bermolekul besar diserap lebih baik secara struktur konjungtiva. Berikut ada beberapa obat tetes mata. Yang pertama ada obat tetes mata dengan single dose. Obat ini tanpa bahan pengawet. Kemasannya ini botol-botol kecil untayan yang jika digunakan untan tersebut dipatahkan dan botol-botol dapat ditutup kembali. Sediaan ini memiliki 12 tetes tiap botolnya setelah kemasan dibuka dapat digunakan 3 hari setelah kemasan dibuka.
Yang kedua ada obat tetes mata dengan multidos. Nah, obat ini merupakan obat tetes kemasan botol sampai dengan 1 bulan kemasannya dibuka. Untuk mempertahankan kondisi obat tetap baik, bentuk sedan ini mengandung pengawet yang sesuai dengan penggunaan obat mata. Yang ketiga ada viskus tetes mata dengan gel. Bentuk sedian gel memiliki kekentalan viskositas yang lebih tinggi dari batas mata sehingga bentuk sedian ini dapat tinggal di dalam organ mata dalam waktu yang lebih panjang daripada sedian tetes mata. Salep mata single dose. Salep mata merupakan bentuk sedian obat mata yang memiliki kekentalan paling tinggi di antara jenis obat di atas. Sehingga waktu kontak dengan organ mata lebih lama. Obat jenis ini merupakan obat disalep mata tanpa pengawet. Kemasan berbentuk botol-botol kecil dalam untayan yang jika akan digunakan, untayan tersebut dipatahkan dan tutup botol dapat ditutup kembali. Sedian ini setelah kemasan dibuka dapat digunakan paling lama 3 hari setelah kemasan dibuka. Yang terakhir ada salep mata multidos. Kemasan salep mata jenis ini berada dalam bentuk tub yang dapat digunakan berulang kali dengan masa kadaluarsa selama 1 bulan sejak tutup dibuka kemasan dibuka. Bagaimana cara mencuci tangan? Ada 2 metode. Yang pertama dengan obat tetes, itu mencuci tangan, buka tutup kemasan. Teteskan obat di bagian kelopak mata bagian bawah. Tutup kelopak mata sambil menekan cucuk ujung mata bagian dalam untuk menghindari aliran obat ke saluran pencernaan. Kemudian cuci tangan kembali. Yang kedua dengan metode salep, buka tutup kemasan, mencuci tangan terlebih dahulu, buka tutup kemasan, masukkan obat ke kelopak mata bagian bawah langsung dari tub salep tanpa perantara. Kemudian tutup mata sambil memberikan bola mata ke kiri ke kanan agar obat tersebar merata dalam bola mata. Kemudian cuci tangan kembali. Kombinasi penggunaan obat tetes mata dan salep mata. Mencuci tangan menggunakan tetes mata terlebih dahulu, diikuti dengan salep mata dengan jeda waktu 5-10 menit. Kemudian cuci tangan kembali. Nah, ini yang penting, obat mata yang sama tidak disarankan untuk digunakan pada lebih dari satu pengguna obat mata tersebut. Hal ini adalah untuk menghindari tertularnya penyakit dari pengguna satu terhadap pengguna yang lain. Nah, bagaimana cara menyimpan obat mata yang benar? Nah, pertama ini ada perhatikan dulu ketanggal kadaluarsa supaya date-nya. Kedua, perhatikan kondisi obat matanya. Ketiga, kemudian perhatikan apakah warna obat berubah atau ada endapan. Keempat, jauhkan dari panas dan paparan matahari langsung. Yang kelima, enggak semuanya, jadi obat ini bisa taruh di pendingin ya. Jadi hanya beberapa aja yang bisa ditaruh di pendingin, tergantung dari kemasan obat atau etiket obat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Pisahkan obat mata dengan obat yang memiliki bentuk sediaan mirip seperti lem, obat sariawan, obat nyamuk, dan sebagainya yang dapat menimbulkan kesalahan penggunaan obat, jadi nggak boleh dicampur. Dan yang terakhir, etiket obat jangan sampai terlepas dari botol obat yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan penggunaan obat. Pemusnahan, jadi kalau tidak habis harus dimusnahkan ya. Obat mata yang sudah tidak digunakan atau sudah memasuki masa kadaluarsa harus dimusnahkan dengan cara mengeluarkan seluruh obat mata ke tempat sampah infeksius. Membuang kemasan yang sudah kosong ke tempat sampah. Untuk obat yang berbentuk tablet, tablet dikeluarkan dari kemasannya dan dihancurkan dengan cara ditumbuk sebelum dibuang. Hal tersebut untuk menghindari penggunaan obat kadaluarsa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada obat tetes mata. Tetes mata merupakan larutan steril dan sebagian besar bersifat isotonik yang mengandung obat atau hanya sebagian air mata buatan. Metode pemberian ini sangat umum karena cara produksinya sederhana. Kekurangan dari sediaan ini ada 95% dari obat ini dieliminasi oleh aparatus lacrimal dan berbagi saur mata 5-30 detik. Nah, ini yang salep. Salep mata adalah salah satu sediaan yang steril, semi-solid, dan homogen. Sediaan ini memiliki zat tone aqueous yang tidak mengiritasi mata. Salep mata memiliki 4 jenis yang berbeda. Polygneous base yang mempunyai dasar minyak, absorbent base yang digunakan sebagai pelunak, dan mengandung lanion water soluble yang hanya mengandung zat yang larut akan air. Hidrogel dibentuk dari sediaan kental yang dilarutkan di air
atau cairan hidrofobik. Sediaan ini digunakan untuk meningkatkan waktu tinggal obat di permukaan mata. Hidrogel lebih mudah diterima oleh pasien karena tidak ada efek samping sistemik yang lebih sedikit. Terdapat dua tipe hidrogel, yaitu format gel dan insert gel. Sediaan ini meningkatkan biodiversitas dan meningkatkan durasi kontak dengan kornea dan mengurangi frekuensi pemberian sederhana yang dapat dioleskan ke mata. Nah, emulsi merupakan sediaan yang dibentuk dari dua cairan tercampur. Terdapat dua tipe emulsi, O in water atau O_W dan O water in W_O. Sediaan yang lebih sering digunakan untuk obat mata adalah yang emulsi oil and water karena toleransi pada pasien yang lebih besar dan tingkat iritasi yang lebih rendah. Ada ophthalmic insert. Sediaan ini terbuat dari materi polemik yang diletakkan pada cul-de-sac, konjungtiva transparent dan kelopak mata. Ophthalmic insert tidak memerlukan pengawet dan harus segera diambil apabila sudah tidak diperlukan. Sediaan ini memiliki kekurangan pada segi kenyamanan pasien karena terbentuknya yang sulit, penempatan dan pelepasan yang sulit. Jadi lensa kontak merupakan plastik transparan yang memiliki berbentuk bulat tipis melengkung yang diletakkan di permukaan bola mata. Pemberian obat menggunakan lensa kontak akan meningkatkan waktu tinggal obat di permukaan mata. Pemberian obat pada lensa kontak dilakukan dengan cara pencetakan atau dengan cara perendaman sederhana. Sediaan lokal, pemberian obat sediaan lokal dua cara, yaitu perikular dan intraokular. Pemberian dengan cara piloter terdiri dari ruta subjungtiva, subtenon, dan red bulbar. Pemberian intraokular diberikan melalui intrakremal di bilik mata depan dan intravitreus di rongga vitreus. Berikut penjelasannya untuk yang perikular. Pemberian obat secara piloter dapat dipertimbangkan apabila diperlukan konsentrasi obat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian topikal. Pemberian obat secara perikular termasuk injeksi kuncung konjungtiva, subtenon, dan red bulbar dan peribulbar. Penyuntikan konjungtiva dilakukan dengan cara menyuntikkan suk jarum antara konjungtiva bulbar dan kapsula tenon. Berikut ada gambarnya nih, boleh dilihat. Untuk gambarnya, posisi penyuntikan perikuler, subkonjungtiva, dan subtenon, dan red bulbar. Dan terakhir ada intraokular. Penanganan farmakologis pada penyakit mata tetap menjadi tantangan walaupun teknik pemberian obat secara topikal telah banyak dikembangkan. Bioavailabilitas obat pada segmen posterior amat pada rendah pada pemberian topikal ataupun sistemik akibat adanya sawar dari mata bola mata. Pemberian obat dengan rute intraokular menyebabkan konsentrasi efektif zat suatu obat dapat langsung menuju tempat target terapi sehingga menyebabkan efek samping sistemik yang sedikit, walaupun efek samping akurat akan meningkat. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga PPT saya ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.